Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Wa ba'd. Selamat datang di program Syahadah. Sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Kita masuk di sesi yang kedua, yaitu larangan untuk mengonsumsi harta dengan cara yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Janganlah kalian memakan harta kalian sendiri dan juga harta di antara kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, kemudian mengadukan suatu sengketa masalah harta kepada seorang hakim, litakulu fariqam min amwalin nas, ya, dengan tujuan untuk memakan, untuk mengonsumsi sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat ke-188. Ya, ayat ini membahas tentang bagaimana larangan untuk mengonsumsi, menggunakan, memanfaatkan, memakan harta kita sendiri dan juga harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, yang dimaksud dengan cara yang batil di sini adalah cara-cara yang diharamkan oleh syariat Islam, semisal sariqah, mencuri, kemudian ikhtilas, korupsi, kemudian juga hiroba, merampok, ya. Demikian juga akad-akad yang diharamkan seperti riba, kemudian juga maisir, kemudian juga bait najas, kemudian juga ghaban, kemudian tadlis, ikhtikar, dan yang lainnya. Maknanya kita tidak boleh menggunakan harta kita sendiri ya dengan cara-cara yang dilarang oleh syariat Islam, walaupun itu adalah harta kita sendiri, apalagi harta orang lain. Ya, ini jelas diharamkan oleh syariat Islam. Kemudian ayat berikutnya atau lanjutan dari ayat ini adalah watudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun, ya. Engkau ya mengadukan suatu sengketa masalah harta kepada seorang hakim dengan tujuan apa? Untuk memakan, mengonsumsi, menggunakan, memiliki harta orang lain tersebut ya dengan cara yang dosa. Ya, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Maknanya apa? Ketika terjadi sebuah sengketa, ya kemudian seseorang itu kekeh gitu ya, tetap melaporkan kepada hakim padahal tujuannya itu untuk ya mengambil, menguasai, memiliki harta orang lain, ya padahal itu adalah dosa, maka ini juga merupakan larangan dan hukumnya haram di dalam syariat Islam, ya. Kemudian ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim di mana beliau bersabda, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kaharamin yaumin hada wa sanatin hada. Ya, jadi bahwa inna dima'akum, sesungguhnya harta kalian, ya, dima'akum, maaf, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, artinya nyawa kita sebagai seorang muslim itu haram untuk dilanggar. Wa amwalakum, dan juga harta-harta kalian, yaitu juga haram untuk dilanggar. Haram untuk apa? Diambil alih tanpa adanya izin. Haram seperti haramnya pada hari ini. Ini adalah peristiwa ketika Fathu Makkah, ya. Nah, merujuk kepada ayat dan juga hadis ya, surat Al-Baqarah ayat 188, kemudian hadis dari riwayat Muslim, maka kita bisa mengambil beberapa fawaid, ya, faedah. Faedah yang pertama adalah larangan atau haramnya mengonsumsi harta kita sendiri dan juga harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu cara-cara yang diharamkan oleh syariat Islam seperti riba, maisir, gharar, dan yang lainnya. Yang kedua, larangan atau haramnya juga ya mengadukan suatu permasalahan terkait dengan sengketa harta dengan tujuan untuk apa?
untuk menguasai, memiliki harta orang lain dengan cara yang dosa, padahal kita mengetahuinya. Kemudian yang berikutnya, faedahnya adalah larangan kita untuk membunuh orang lain ya tanpa adanya sebab yang dibolehkan oleh syariat Islam, baik itu muslim ataupun yang disebut dengan non muslim yang zimmi. Ya, maka tidak boleh menghilangkan nyawa mereka, tidak boleh juga mengalirkan darah mereka. Wa amwalakum haramun. Demikian juga harta orang lain itu haram. Maksudnya adalah tidak boleh untuk dilanggar, tidak boleh digunakan, tidak boleh dimiliki, tidak boleh ya dikonsumsi ya oleh kita ya oleh orang lain kecuali dengan jalan yang telah disyariatkan oleh Islam ya. Dengan demikian kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita mampu untuk mengonsumsi, memakan harta yang halal dan thayyib, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala terhindar dari konsumsi yang batil seperti riba, maisir, gharar dan lain sebagainya, dan juga mengonsumsi harta orang lain dengan cara yang batil, dan juga jangan sampai kita melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian program Syahada, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.